Hari ini kita akan membahas perbedaan dari origami keramik dan origami plastik. Gummy dripper menjadi suatu dripper yang cukup ikonik, yang nggak cuma dripper doang, dia ada alat seduh teh dan yang berbahan dasar plastik. Halo great people, kembali bertemu dengan gua John Christopher di Suka-Suka. Salah coy, bukan Suka-Suka. Di channel Fugal Coffee Roaster. Kalau Suka-Suka gua coffee channel mah yang sebelah tetangga. Oke guys, apa kabar kalian semua? Nah, hari ini kita akan membahas perbedaan dari origami keramik dan origami plastik. Tapi kita akan membahas lebih jauh sambil kita nyeduh menggunakan kedua dripper ini. Oke? Seperti yang great people tahu, origami mulai naik daun sekitar 4 tahun terakhir semenjak drippernya origami dipakai oleh Du Jianing, champion dari China. Dia waktu itu menang pakai origami keramik untuk drippernya ketika di World Brewers Cup Champion. Kesini origami dripper menjadi suatu dripper yang cukup ikonik. Dan terakhir Carlos dari Chile juga menang dengan menggunakan origami dripper. Seperti yang kalian ketahui, dalam beberapa tahun terakhir origami itu utamanya adalah origami dengan bahan keramik drippernya ya. Tapi kesini mungkin sekitar semenjak awal 2022 atau akhir 2021 kalau nggak salah, origami mengeluarkan varian baru yaitu origami Air S, yang artinya dia mengeluarkan varian baru yang berbahan plastik. Waktu itu banyak pro dan kontra, di mana ada orang yang berpendapat bahwa origami keramik tetap lebih baik dan ada juga yang berpendapat origami plastik menghasilkan rasa yang lebih baik. Nah, semuanya tentunya berbeda sudut pandang, dan oleh karena itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita akan coba bandingkan sendiri apa sih perbedaannya menggunakan origami plastik dan origami keramik. Langsung, gue mau bahas sedikit dulu singkatnya. Origami ini asalnya dari Jepang ya, dia salah satu brand kopi yang sekarang cukup ternama dari Jepang. Dia sebenarnya penghasil houseware atau kitchenware yang nggak cuma dripper doang, dia ada alat seduh teh, terus ada gelas-gelas, ada mug, macam-macam. Tapi mungkin orang akan mengenal origami sebagai brand yang menghasilkan alat seduh dan cukup terkenal dan ikonik. Origami sendiri berasal dari singkatan ori dan gami. Ori itu artinya melipat, gami artinya kertas. Jadi ketika kita kecil kita tahu kan, origami, ayo kita ada punya pelajaran kesenian melipat kertas origami buat bebek-bebek, buat beruang, emang bisa buat beruang, buat burung, buat apapun itulah. Nah, itu pakai kertas origami, warna-warni itu kan. Nah, di sini ori artinya melipat dan gami adalah kertas. Jadi melipat kertas origami. Selain itu, kalau teman-teman lihat, origami sendiri punya shape atau rusuk sebanyak 20. Jadi dengan adanya rusuk-rusuk ini akan memberikan airflow yang lebih besar kepada ekstraksi yang terjadi sehingga memiliki flow rate yang lebih kencang. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di sini gue udah punya origami yang berbahan dasar keramik dan yang berbahan dasar plastik. Ya, perbedaan utamanya sebenarnya adalah dari materialnya. Selain dari tingginya ya, tapi kita hari ini nggak akan terlalu membahas tentang tingginya, kita akan membahas tentang materialnya sendiri. Yang satu keramik, yang satu plastik. Nah, ya perbedaannya apa sih? Perbedaan utamanya itu terletak pada thermal mass, kemampuan sebuah benda menyimpan, menyerap, dan melepaskan panas. Di bahan keramik, panas yang masuk dari air panas akan diserap dulu oleh keramiknya kalau keramiknya nggak panas. Jadi itu sebabnya kenapa banyak brewers atau penyeduh-penyeduh yang suka manasin teman-teman di sekitarnya, manasin keramiknya atau drippernya menjadi lebih panas supaya ketika air panas masuk ke dalam origaminya, panasnya tuh nggak diserap sama keramiknya. Jadi panasnya masuk langsung direct ke partikel kopinya. Sedangkan kalau origaminya nggak panas, berangkat dari dingin, suhu akan masuk, diserap dulu oleh keramiknya, baru dikeluarkan lagi ketika udah equilibrium antara suhu air dan origaminya. Oke. Sedangkan di plastik dengan thermal mass yang lebih rendah, panas yang masuk ke dalam origami akan langsung
dipantulkan karena plastik ini susah banget dia menyerap panas. Jadi masuk langsung keluar lagi. Jadi ibaratnya masuk air dengan suhu 90 derajat masuk ke sini ya jatuh-jatuh masih bisa 88 derajat. Tapi kalau di keramik ketika air suhu 90 masuk bisa jadi suhunya jatuh drop sampai 85 derajat atau 83 derajat. Kemudian di interval selanjutnya baru naik lagi suhunya. Karena di sini suhunya diserap oleh bahan keramiknya. Dengan penjelasan di atas tadi, sekarang kita akan coba nyeduh dengan menggunakan kedua dripper ini dengan satu kopi yang sama dengan variabel yang sama, oke? Dan untuk menjalankan percobaan ini, kita akan menggunakan kopi yang tentunya berasal dari Fugol Coffee Roaster, dan kopi tersebut adalah Mekar Wangi Anaerobik Natural. Ini salah satu varian baru yang kita keluarkan mungkin sekitar bulan lalu. Punya proses anaerobik natural dengan tinggi 1.300 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Varietasnya mix dan yang gue suka dari kopi Mekar Wangi ini sweetness-nya tinggi banget, bener-bener manis banget. Dan ketika pertama kali gue sampling dan gue cobain rasanya, gue berpikir gue harus beli kopi ini dan kita harus jual di Fugol. Oke. Tanpa basa-basi, tanpa panjang lebar, sekarang gue akan mempersiapkan kedua dripper ini untuk gue langsung seduh dan kita compare hasilnya seperti apa. Oke guys, peralatan sudah siap, kopi sudah digiling, origami plastik, origami keramik. Gue akan pakai resep seduh yang sama dengan yang gue pakai di video sebelumnya, yaitu menyeduh kopi manis tanpa gula. Resepnya sama persis. Gue akan bahas detailnya resepnya seperti apa. Kalian cek sendiri di video sebelumnya dan gua akan start mulai, oke? Untuk cobain rasanya supaya nggak bias, gua pengen nyobainnya blind cup. Jadi gua nggak tahu yang mana. Oke, kita akan siapin buat blind cupnya. Kita akan coba yang ada tanda itu origami plastik, yang nggak ada tanda itu origami keramik. Di cup yang pertama, gue merasakan sweetness yang medium high, mouthfeel yang lumayan round. Dia didominasi oleh manis sweetness. Sedangkan yang ini mouthfeel-nya lebih thin, lebih tipis, tapi dia ngasih clarity dan acidity yang lebih bright. Jadi keunggulannya di sini di suhu yang panas, yang ini acidity-nya lebih bright, lebih clarity, lebih tipis tapi bersih. Nah, yang di sini mouthfeel-nya lebih bulat tapi di sini lebih manis. Nah, kita akan coba tunggu lagi dengan suhu yang lebih anget. Kita aduk aja biar cepet. Diobok-obok airnya, diobok-obok. Ada ikan yang kecil-kecil pada mabok. Oke, di suhu yang lebih hangat, yang lebih turun, manisnya tetap, mouthfeel-nya tetap. Kalau yang ini berubah dari tadi yang acidity-nya lebih bright, acidity-nya sedikit lebih turun, tapi ada sweetness yang naik, dia jadi kayak lebih balance. Dan mouthfeel-nya yang tadi tipis berubah jadi lebih bulat, jadi lebih round dia. Tapi kalau ngomongin secara sweetness, nomor satu yang cup ini tetap didominasi oleh sweetness, yang ini tetap karakter utamanya brightness acidity. Jadi yang ini nggak ada tanda, yang ini ada tandanya, ini origami plastik. Ini cukup menarik. Kenapa? Karena ya ternyata dari percobaan ini membuktikan bahwa dengan dua material yang berbeda, tapi variabel seduhnya sama, akan menghasilkan rasa yang secara garis besar mirip, tapi secara detail berbeda. Yang berbedanya adalah ternyata di origami yang keramik memberikan sweetness yang lebih baik dengan mouthfeel yang lebih bulat. Di origami plastik memberikan acidity yang lebih bright dengan body yang lebih tipis. Tapi ketika suhunya lebih turun, makin dia dingin, mouthfeel-nya naik.
yang tadinya kita bisa bilang juicy, yang sekarang jadi lebih round, lebih bulat. Nah, kalau menurut gua, kita bisa menggunakan atau menentukan kapan saatnya kita pakai origami plastik atau kapan saatnya kita pakai origami keramik. Kalau Great People punya kedua dripper ini bersamaan di rumah, ketika kalian punya kopi yang memang punya karakter manis banget, kayak si Mekar Wangi ini, menurut gue lebih cocok pakai di origami plastik. Kenapa? Dia justru memberikan acidity dan sweetness yang lebih balance. Jadi dia nggak sama manis. Ini manis banget, tapi acidity-nya medium low, mepet-mepet medium low, masih di medium. Cuma dia nggak balance, dia benar-benar manis banget. Sedangkan ini masih ada ngasih kompleksitas karena ada acidity di situ. Jadi kalau kalian ketemu kopi yang memang manis banget karakternya, kalian bisa pakai origami plastik. Tapi kalau teman-teman ketemu kopi yang memang tingkat sweetness-nya rendah tapi acidity-nya tinggi banget, mungkin teman-teman bisa switch ke origami yang keramik supaya dia balance, sweetness-nya naik, acidity-nya bisa lebih turun. Jadi tujuannya supaya kita mendapatkan kopi yang memang balance antara acidity sama sweetness. Tapi buat teman-teman yang memang mencari kopi yang memang pengen selalu manis, ya mungkin bisa selalu pakai origami keramik supaya kopi yang kalian seduh manis terus gitu. Dan kalian pakai kopi yang memang pada dasarnya udah manis, tambah pakai origami keramik, ditambah lagi pakai resep yang kita pakai, pasti akan manis banget hidup kalian, ya nggak? So, oke, great people, begitulah pembahasan apa perbedaan dari origami plastik dan origami keramik. Tapi gue sih saranin buat great people di rumah atau di kedai kalian, kalau kalian berkesempatan untuk punya origami plastik dan keramik, mungkin kalian bisa coba langsung di rumah ya, bedanya apa. Nah, dan kalau kalian tanya mana yang lebih rekomen origami keramik atau origami plastik, itu tergantung dengan tujuan penggunaannya dan hasil akhir yang ingin dicapai. Tapi kalau gua akan pilih menggunakan origami plastik. Kenapa? Yang pertama, secara harga tentunya lebih murah dan lebih hemat dibandingkan origami keramik. Yang kedua, dengan bahan plastik akan lebih tahan dibandingkan bahan keramik. Buat orang-orang yang clumsy seperti gue yang misalnya gampang nyenggol barang atau sesuatu, akan lebih aman buat gue pakai origami plastik. Jadi lebih tahan banting. Oke? Nah, begitu kira-kira teman-temanku hari ini, great people. Kita udah bahas apa perbedaan origami plastik dan origami keramik. Semoga videonya bermanfaat. Kalau kalian rasa ini bermanfaat, bisa bagikan ke teman-teman. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen jika ada pertanyaan. Dan jangan lupa cek Tokopedia dan Shopee kita sekarang. Kita punya Mekar Wangi anaerobik natural yang rasanya manis banget. Oke? Thank you. Sampai bertemu di video selanjutnya.